Dua masakan bermain kalian, namun kali ini Keyboy sudah langsung di poke damage lagi dan lagi. Haji selalu memberikan poking damage yang cukup tinggi dan dibalikin keadaannya. Haji yang megang item Rom ketika dia menggunakan Chow-nya. Sans mungkin bakal langsung coba untuk di engage terlebih dahulu, namun Drian sesuai dengan praduga kita juga yang dia akan mengisi di bagian mid lane, langsung mencoba untuk melakukan poking damage yang cukup tinggi ke depan. Lihat Oh My Venus bakal ngebuka begitu aja dan bakal ganggu karena Drian akan cover smooth hampir saja Profesor. Hampir saja pasifnya nyala dan terlalu jauh dari Wise-nya. Dia tidak mau mengambil resiko dan sementara itu Wise masih dengan bebasnya untuk mengamankan satu buah Little Wanderer karena kalau Sans-nya lagi dan lagi maju ke depan sedangkan Faceless, ini bakal jadi sebuah kerugian. Karena lagi dan lagi seperti kita tahu Yunshin hanya memiliki satu escape mechanism. Cewek di sisi lain coba untuk bermain-main mengambil gold sebanyak mungkin daripada dia kalah gold di early game dan kelimpungan melawan Lunox dari Oheb. Oke, bakal kita lihat kali ini Sans bakal coba dapetin orange buff-nya terlebih dahulu, Profesor. Tapi di sisi lain Sans-nya bakal coba untuk diganggu terlebih dahulu. Dan lihat Haji, dia masih nyimpen banget satu flickernya. Dia nggak mau kalau flickernya tiba-tiba digunakan untuk hal yang sia-sia. Masih ada My Venus juga dengan satu buah pergerakan dan lihat Soul Bloom-nya terlalu tinggi di damage-nya. Bahkan dia bikin karena Arcane Boots, Keyboy udah nggak punya flicker lagi. Langsung dibuka dengan satu Mountain Shocker. Sans mulai muncul, Soul Bloom dealing damage yang cukup tinggi. Dan ini adalah 5 detik sebelum turtle yang pertama. Yes, benar banget. Untuk tim Onyx Esports, mereka kali ini masih posisinya cukup aman, tidak terlalu tertinggal dan bahkan Wise yang bakal coba untuk ngebuka karena Turtle. Lihat Haji di depan sana. Haji masih level 2 untungnya. Dan Oh My Venus sudah level 4 untuk kali ini. Sans bakal terkekeh begitu saja. Ada Drian is coming menuju ke arah seorang Haji. Boots is coming seperti ini akan menjadi Turtle untuk save dari Onyx Esports. Greater on point menuju ke arah belakang. Wise akan menjadi pilihan dan first blood didapatkan. Oh My Venus berhasil menyamakan diri tapi Edward is coming. Edward mencoba untuk memberikan jab tinju dibalas tinju. Tinju dibalas tinju bahkan dari combo yang menarik Edward dengan no strike. Sayangnya Haji tidak memiliki dealing damage yang cukup untuk memberikan serangan balasan. 4 melawan 3 bukanlah angka yang baik. Wise harus dimakan di awal game serta turtle yang hilang ini bakal jadi kerugian bagi teman-teman dari Blacklist International karena Onyx Esports sedang unggul hampir menyentuh ke angka 1000 dari goldnya. Oke, Sans kali ini lihat dia masih coba untuk farming tapi Oh My Venus dia tidak bisa menyelamatkan Wise untuk game fight yang tadi. Dari Drian memilih untuk farming terlebih dahulu. Memberikan informasi telah dari tim Onyx Esports. Kali ini harus kehilangan Little Wonder Baris oke. Tapi Lunox akan menjadi pilihan. Lunox bakal coba di ganking. Udah ada 3 player dari pemain tim Onyx Esports standby di arah top lane. Dan mereka menunjukkan wajahnya. Ini bisa dibilang salah satu informasi yang diberikan kalau misalnya gold turret outer shot-nya itu bakal coba diamankan oleh seorang Drian. Oke, 4 lawan 3 Edward di arah bottom lane langsung melakukan cut wave secepat mungkin. Bahkan mungkin dia akan hadir untuk melakukan ganking balasan. Di sisi lain, Wise akan menuju ke arah lainnya. Dia memirror apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Dia coba untuk farming sebaik mungkin dan cewek kali ini udah mulai di geng. Hati-hati Haji udah level 4, udah punya The Way of Dragon. Langsung digunakan untuk defensif dan bahkan ditarik begitu saja. Flickernya masih ditahan dan harus juga begitu saja. Oheb sementara itu sudah mengeluarkan satu case assault namun tidak berimpact apapun. Mencoba untuk mengambil gold shield turret. Apakah ini bakal cukup sendirian? Oheb langsung menggunakan satu order brilliance. Keyboy muncul tapi ternyata digocek dengan satu flicker dari Oheb. Bahkan di arah mid lane ada Wise yang coba untuk melakukan clear minion karena mereka akan coba untuk fokus ke arah turtle di arah bottom lane. Dari bottom lane dari seorang Edward tidak terlalu menang laningnya untuk kali ini berbeda dengan game sebelumnya. Bahkan Boots yang sudah mendapatkan 1 poin lebih unggul dari seorang Edward. Oh My Venus dari tempat sana coba mengganggu dari seorang cewek dan informasi telah dipanggil dari CCTV One Esports di mana Turtle terbuka Dengan bebas. Apakah bakal diamankan oleh Onyx Esports lagi? 0-2 poin killnya dan kali ini udah mulai dijemput satu demi satu. Boots yang bakal diincar mungkin. Sementara ingat ada Polestar pun digunakan. Tidak kena siapa-siapa. Sementara di belakang sana bakal bebas. Turtle-nya diamankan oleh Sans. Haji bakal terjebak tuh. Way of Dragon defensif lagi. Belum ada aksi dari Haji setelah kita melihat Chow-nya tadi. karena di sini Haji pun sadar tidak ada satu buah follow up damage untuk seorang Haji dari para kawan-kawan tim Blacklist International. Drian bisa diganggu pergerakannya. Ingat, Drian kali ini pakai flicker bukan pakai purify. Ini benar-benar harus diperhatikan. Drian bisa dikomentisasi.
Haji udah standby on position, tapi di depan sana untungnya Keyboy memberikan rasa aman dan nyaman terhadap seorang Drian untuk melakukan clear minion di area mid lane. Oke, satu pergerakan lagi. Mountain Shocker lagi membuka pergerakan dari Oheb. Dia langsung melakukan satu order brilliance. Langsung di flick out ke depan. Langsung dihindari oleh Priceless dan ditarik dengan satu Holy Baptism juga. Haji bakal tumbang. Enggak, ternyata masih ada satu pergerakan dari Shunpo. Dan bakal lihat Oh My Venus-nya mengincar ke arah belakang. Dapetin Soul Bloom juga. Keyboy dan Sunset sekarang, tapi ternyata belum cukup untuk menumbangkan di sana. Teman-teman dari Onyx Esports masih berdiri dengan kokohnya. Cewek kiting, dia masih punya spell fam yang tinggi dan bahkan di heal up dibalikin keadaannya. Onyx Esports melakukan fight back di arah top lane. Oh my god, miscalculation dari Miss. Oh my Venus kali ini. Lihat di arah top lane, para pemain dari tim Onyx Esports bahkan dengan ada miskalkulasi yang dibuat, membuat seorang Onyx mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Di arah top lane juga dari tim Onyx Esports, mereka bakal coba mendapatkan turtle, tapi lihat one man situation di arah bottom lane. Boots versus Edward, kali ini masih coba dimenangkan oleh seorang Boots. Coba dilakukan freeze lane tapi ternyata tidak bisa. Boots absorb damage terlalu besar membuat dia masih bertahan. Bahkan kita lihat Edwardnya kali ini nggak mau maju lebih dalam lagi. Edward juga menahan posisinya Profesor KB. Karena dia sadar dia pakai War X di sini, tidak boleh terlalu terburu-buru, dan bahkan untuk dari belakang Haji Z coming up dan ternyata langsung mengeluarkan all in ke arah seorang Keyboy, tapi Keyboy dia masih survive. Bang Keyboy dengan flickernya menyelamatkan diri sendiri dan masih hidup. Masih hidup. Tapi Turtle kali ini bakal coba diamanin oleh seorang Wise. Akan ditukar dengan satu buah turret dari bottom lane kah? Ternyata di TB-in oleh seorang Boots karena dia tahu satu buah gerobak gak bakal bisa nahan damage dari seorang turret. Sedangkan Turtle bakal coba diganggu oleh seorang cewek dan ternyata diamankan dengan retribution on offense. Rian is coming. Wobrok combo combro tapi ternyata dia harus tumbang dengan seorang cewek. Wise lagi-lagi dengan ikan peliharaan yang membuat para pemain tim Onyx Esports kewalahan, Profesor. Ini benar-benar harus di-respect bagaimana pergerakan dari Wise-nya. Jangan malah menarik Wise ke depan dari ceweknya. Karena apa? Karena kalau dia di I'm offended dan ternyata teman-teman dari Onyx Esports lagi kumpul, itu langsung kedorong sama ikan hiu deadly catch. Mengerikan banget emang satu hero ini, Bane. Udah level 11 bahkan di menit yang ke-7. Masalahnya, lihat dari seorang Bane-nya di cover habis-habisan. Sumber deal damage yang besar diberikan dari seorang Bane membuat tim Onyx gak bisa masuk sembarangan. Masuk sembarangan sekali, tertangkap sekali, itu bakal menjadi salah satu buah perangkap yang membuat tim Onyx gak bisa berbuat banyak. Keyboard pemain, udah gak ada flicker. Cewek menunggu MF tapi ternyata gak kena siapa-siapa. Sayang sekali saat di tengah. Oh my god, Oheb bakal coba dipasang. Falling Star dikeluarkan. Guiding White save the day untuk para pemain dari tim Blacklist International. 5 pemain sudah berkumpul kali ini. Belum ada Keyboy di depan. Apakah bakal ditabrak? Enggak, kayaknya bakal langsung balik kanan, bubar jalan dari teman-teman Blacklist International. Ada satu Mountain Shocker juga dan Blade of Despair dari Wise di menit yang ke-8. Ini bakal jadi lebih mengerikan lagi kalau seandainya dia bisa memaksimalkan 2 stack dari pasifnya. Edward langsung mencoba untuk menukarkan dirinya di bottom lane ke top lane. Oke, dan di bottom lane solo kill dilakukan. Wise berhasil mendapatkan solo kill. Cutting minion dilakukan. Dia objektif gaming, gak boleh apapun yang terjadi. Lihat, bahkan Wise kali ini dapetin turret dan dia berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan top lane sana dia bakal coba ditumbangi. Haji is coming dengan konsep flicker. Sayang sekali bertiga berganggu, tapi ternyata satu buah pasif attack-nya membuat serong dia harus tumbang. Sekali ke depan bahkan Darkening telah dikeluarkan. Cewek akan menjadi korban selanjutnya. 2 orang hilang dan bahkan 3 tim Onyx tercatat. Nggak bisa kemana-mana untuk kali ini. Itu liatin Symphonial skillnya indah banget. Satu demi satu masuknya rapi. Flick outnya masih ada. Terus The Way of Dragon ditahan. Tadi bener-bener Drian tumbang dikarenakan pasif daripada seorang Haji. Kalau nggak ada itu mungkin bisa saja bakal di all in sama Edward atau bahkan ada The Way of Dragon, tapi ternyata ditahan The Way of Dragonnya untuk hal yang lebih penting, yaitu adalah menumbangkan member sisa dari Onyx Esports. Dan inilah dia 7-3 di menit yang ke-9. Blacklist International bakal mengamankan Lord yang pertama. Masalahnya satu, dengan adanya Lunox, Lord ini akan lebih cepat lagi ditumbangkan. Ditambah di sisi lain dengan perbandingan gold yang cukup jauh 3.500 gold membuat tim Onyx Esports. Lihat,
Dari Suns-nya baru punya 2 item. Sedangkan kita lihat dari Wise udah mau menuju ke item keempat yaitu Endless Metal harusnya. Dan dia udah punya 1 buah Malefic Roar. Ini mengerikan banget sih. Teror yang diberikan oleh Wise dan kawan-kawan. Di menit yang ke-9 Lord akan berlenggang leha ke arah bottom lane. Tapi di bagian mid lane-nya masih cukup bebas. Tentunya Haji bakal mencoba untuk memberikan stun impact-nya. Holy Baptism gak keluar sama sekali. Bahkan masih bisa dihindari oleh Keyboy. Kali ini Keyboy tidak memiliki ultimate lagi. Hanya bisa melakukan heal up di depan. Suns mencoba untuk membersihkan secepat mungkin dari segi 1 wave minionnya. Trigger yang dilakukan oleh tim Blacklist Internasional dari Haji memang sengaja untuk memaksa Holy Baptism keluar ke arah bottom lane. Mereka ingin coba untuk merelakan begitu saja semua turret yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Mereka bakal fokus untuk mendapatkan top dan juga mid-nya. Kalau sudah clear baru mereka menuju ke arah bottom lane. Dan mid lagi. Iya, mid-nya bakal dilepasin di yang turret pertama. Turret kedua bakal coba ditahan. Onyx Esports, mereka stay by on position. Bos di depan sana seorang diri tarik menemani, tapi ternyata Deadly Catch juga bakal ditahan menunggu Super Minion di arah top lane harusnya. Oke, Super Minion bergerak di arah top lane. Cewek udah punya flicker, hati-hati battle spellnya hampir ready semuanya. Oheb hanya mengamankan 1 purple buff, tapi Blacklist International disiplin banget, reset. Hal terpenting dalam Mobile Legends karena terlalu all in juga bakal berimpact lumayan berbahaya. Edward, dia di depan sendirian. Ini bener-bener PR banget untuk menangkap seorang Edward. Oke, satu hal lagi Profesor KB, jangan sampai ada yang terpick off. Dan untuk menit ke-11 kali ini, tim Onyx tinggal butuh waktu sedikit lagi untuk bisa membuat Drian bersinar di arah late game. Edward di garis depan, bakal start Threshold ke arah belakang. Ada West depan sana, tapi damage diberikan cewek, Abang dan White menjadi belanda tiket belum sempat keluar. Permainan tim Onyx Esports masih mendapatkan 1 buah celah. Bus depan sana nggak mempedulikan apapun yang terjadi, menang semua damage yang diberikan dari tim Blacklist International. Permainan tim Onyx Esports, konsultan dikeluarkan, guiding one. Mundur rapi, mundur teratur, membuat tim Onyx Esports akan mendapatkan 1 buah inhibitor turret. Oke, bergerak ke arah mid lane kali ini dibalikan dengan cepat Onyx Esports seolah tidak mau kehilangan momentumnya. Edward tapi masih ngumpet di depan sana. Knockout strike sudah ia miliki. Drian, hati-hati, double knockout strike, double chip di depan sana, hilang dari Driannya. Langsung di instant kill oleh Edward, solo kill lagi dan lagi. Bakal langsung dibalikan juga. Ingat My Friend sudah punya Circling Eagle di depan Haji. Siapa yang bakal dia keker? Siapa yang bakal ditendang? The Wild Dragon sudah ada dan bahkan masih ditahan. Cewek bakal ditendang ke depan, langsung saja The Wild Dragon dan Oheb di belakang langsung memberikan lead dengan bebasnya. Lapi Oheb harus ditumbangkan dengan Holy Baptism. Haji, dia juga harus hilang. Double kill daripada seorang Suns, tapi Suns masih mencoba untuk free hit dan triple dari Suns di arah top lane. Oke, Suns berhasil membuat triple kill yang cukup mahal, tapi lihat boots-nya lagi-lagi meng-cutting. Wah, akan menjadi pilihan, gak beli apapun yang terjadi, membuat pergerakan dari tim Onyx Esports. Mereka membalikan keadaan di game kedua kali ini. Suns langsung ada di garis depan. Wise akan menjadi pilihan one by one situation, respect terhadap seorang Suns, tapi ternyata Elite agak kena. Wise malah tertangkap, tapi untungnya masih ada guiding when Holy Baptism on fire. Holy Baptism from Keyboy membuat seorang Wise gak boleh pulang. Mereka akan fokus ke arah inhibitor, tapi untungnya masih ada Haji dan juga Oheb di depan sana. Dan Demon Hunter Sword sudah diamankan oleh Suns. Ini bakal jadi tambahan power spike bagi teman-teman dari Onyx Esports untuk menumbangkan power pick dari Blacklist International. Memberikan 1 padahal dari Matilda. Bahkan kali ini dikontes oleh Boots dengan Esmeralda. Lihat juga dari Boots-nya, dia udah jadi Oracle, jadi cukup strong di depan. Plus ini bakal ke arah mana? Mau ke arah Brute Force? Atau apapun, tapi menurutku Boots masih butuh 1 lagi agar bisa ngebadanin dari Wise-nya. Jadi Wise-nya nggak bisa asal-asalan untuk mengeluarkan Deadly Catch. Aku pikir, oke, Brute Force. Kita bisa lihat di sini dari tim Onyx Esports, mereka bakal condong kebuka. Haji seorang diri, ada yang menemani di depan sana, bakal ada lot yang terdiamankan. Haji akankah tertangkap? Ternyata tidak. The Wild Dragon telah dikeluarkan, tapi ternyata karena follow up damage, bahkan My Venus tertangkap. Drian akan menjadi pilihan utama, tapi tidak bisa kabur, tapi ternyata flicker on point. Push menang sama damage yang diberikan. Santis kami untuk memberikan perlindungan, tapi damage yang diberikan oleh seorang Wise harus di respect. Suns harus ke arah belakang, ada Wensan Trajan. Kali ini save the day, bahkan Boots-nya hilang. Darkening yang dikeluarkan, dan Wise kali ini masih memberikan 1 buat Deadly Catch. Langsung dikeluarin begitu saja. Ada Edward, Lot sudah mulai mengamuk, serta akan menjadi pilihan damage setelah diberikan terlalu sakit. Seperempat dan jedak jeduk hampir saja Profesor. Oh, double Holy Baptism dan Wise ditumbangkan legendary untuk seorang Suns. Masih ada 1 buah immortality dan Suns yang balik kejar Edward 1v2 situation, tapi gak bisa clutch here. Double kill dari seorang Suns di bagian tengah.
Alright, terbasum lane. Cewek kali ini memilih untuk mundur. Cewek. Berkat dia momen ini didapatkan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat, mencoba garis depan. Mau dapatkan Haji yang menjadi pilihan, tapi ternyata dikomit oleh para pemain dari tim Onyx Esports, akan dikeluarkan untuk defensif. Ada Oheb depan sana, oleh Batisam. Lagi-lagi Kipoy. Oleh Batisam on point. Cewek benar-benar berkasa depan sana. Para pemain dari tim Onyx mencoba untuk melakukan kompetisasi terhadap PC. Beliau mau terjadi, dapat diberikan shot. One last in the distance. Onyx Esports take the game too. Langsung satu sama kali dengan dua metode marksman yang dimainkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mereka membawa Yishunshin, open mapping, dan jangan lupakan Drian dengan satu Nathan. Dia sudah memiliki dealing damage